Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku sekalian, semoga kalian selalu bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Ya, kali ini ketemu lagi dengan saya Irwan Lintar, dan pastinya di channel Irwan Lintar. Barangkali sudah lama Irwan Lintar tidak ngevlog atau bikin film pendek. Ya, kali ini di channel Irwan Lintar mau ngevlog tentang jasa transportasi di wilayah Cilacap. Ya, kali ini kami diberi kesempatan untuk ngevlog di salah satu tempat atau owner pemilik jasa travel Jakarta Cilacap, yaitu di tempat Ardi Travel Sidarja. Ikuti terus ya guys perjalanan kami dan pandangi terus di channel Irwan Lintar. Halo guys, sore kita kali ini kita akan mereview tempatnya Pak Ardi Travel, salah satu pengusaha travel di Sidarja, Cilacap Barat. Selamat datang di Ardi Travel. Oke, pantengin terus channelnya Irwan Lintar dan jangan lupa subscribe Irwan Lintar channel ya kita. Oke, kita let's go. Kita udah ketemu Pak Ardinya langsung. Kita tanya-tanya di belakang. Oke guys, selamat sore Pak Ardi. Sore. Iya, oke. Gimana Mas? Baik? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni dan channel Irwan Lintar. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ada sedikit bertanya-tanya dengan pengusaha travel di Cilacap Barat, yaitu Bapak Yono Ardi dengan travelnya yang bernama Ardi. Gimana Bapak Ardi kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Langsung saja kita bertanya bagaimana atau caranya, nanti kita tanya-tanya tapi setelah ini. Untuk para netizen yang pengen tahu gimana ceritanya awal mulanya Pak Ardi itu, berdirinya tahun berapa sih Pak kalau Pak Ardi buka travel ini? Oh ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, perkenalkan saya, nama Yono Ya. dari Ardi Travel, berdiri dari tahun 2013. Wih, sudah lama ya Pak ya? Ya, sampai sekarang. Iya, sudah ada 8 tahunan berarti ya. Kurang lebihnya kita berjuang dari tahun 2013 sampai saat ini. Ternyata Pak Yono Ardi ini usahanya udah ada 8 tahun guys, sudah lumayan lama. Terus kita lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum menjadi pengusaha travel itu ngapain aja sih Pak? Sebelum travelan gitu loh. Sebelum travel dulu saya pernah di kontraktor, khususnya di Jakarta Kelapa Gading. Oh, pernah di Jakarta juga Pak? Pernah. Oh iya. Lumayan lama sih, ada 8 tahun. Oh, 8 tahun juga. Iya, begitu saya bosan, terus saya terjun di dunia transportasi. Di Metro Mini Pulau Gadung pernah, Di Metro Mini Pak? di angkutan Kuasi Bekasi pernah, Bawa angkot? bawa angkot, jadi supir truk juga pernah, Oh, iya. bawa biji plastik Di PT atau di pabrik itu? di gudang. Oh, di gudang. Iya, di gudang. Iya. Setelah itu saya pikir-pikir pengen jadi pengusaha travel itu di Jakarta pulang, di kos-kosan, di kampung juga pulang kos-kosan, jadi kesana sini saya pulang. Tapi Jadi, pulang pergi itu selalu bawa Pak? Atau Selalu bawa atau pulang. ada penumpang seumpamanya ada 5 baru pulang atau ya gimana? begitu, kalau saya ada penumpang pulang, tadinya coba-coba dari kampung juga, kalau ada penumpang ke Jakarta saya juga berangkat. Oh iya. Seadanya aja penumpang, dan makin kesini penumpang itu bertambah. Jadi makanya saya fokus ke travel sekarang. Tapi dulu udah punya teman belum Pak yang berangkat? Waktu dulu pertama
Belum. Belum. Terus kesini saya tanya di mana markasnya travel kayak rumah makan. Oh, iya, Saya iya, ikutin di situ. Jadi disitulah kita banyak teman travel. Oh iya iya iya. Jadi nggak sampai sebutai itu travel kita. Jadi tahu alurnya travel berarti di mana. Terus yang menghandle travel juga siapa. Jadi tahu semua begitu. iya. Dari situ ya awal mula usaha travel ya Pak ya. Tuh. Oke guys, ternyata Bapak Ardi sebelum jadi pengusaha travel itu pernah menjadi buruh harian lepas guys di Jakarta. Pengalamannya sangat menarik. Dan kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Dulu Pak Ardi pertama travel itu punya berapa unit yang dimiliki si Pak Ardi? Kalau dulu tahun 2013 kita belum punya armada. Oh iya, iya. Jadi dulu saya masih gade mobil. Oh menggade. Gade Iya, iya, mobil. Terus begitu berkembang kita beli dengan cara cicilan. Oh iya iya, iya. Kredit ya Pak ya. Kredit ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah tadinya 12 unit Ya. karena kena corona dampaknya jadi kita pengurangan Oh armada. iya, dampak Covid itu ya Dampak Pak ya. Covid. Jadi sekarang tinggal ada 8 unit. Oh iya, Tapi masih banyak, alhamdulillah Pak, masih ya. bisa berjalan. Iya, iya, iya. Ternyata dampak Covid yang tahun kemarin itu sungguh luar biasa, guys. Semuanya kena dampak. Bukan dari travel, semuanya, usaha semuanya kena dampak semua. Oke, pertanyaan selanjutnya, guys. Kita mau tanya nih, jadwal keberangkatan travel itu jam berapa aja sih, Pak? Untuk jadwal travel Cilacap Jakarta Ya, jam 7 malam dari malam. Sidarja. Darja. Kalau start dari Cilacap Kota jam 5 sore. Oh, jam 5 sore ya. Untuk tujuan dari Sidarja ke Jogja, Solo itu jam 8 malam. Oh, ada juga yang ke Jogja, Pak. Ada Jogja Solo. Terus untuk dari Sidarja ke Semarang ada juga jam 8 malam. Oh, ke Semarang juga ada juga. Semarang ada. Oh iya iya iya. Ada juga kelanjutannya untuk tujuan ke Surabaya. Surabaya dulu. Oh, Ya. pokoknya lengkap ya, Pak ya. Lengkap, pokoknya Dari Cilacap. harus booking dulu Oh, dari harus booking awal. dulu. Harus lewat apa itu? WhatsApp atau SMS? Ya, online bisa. Online bisa. Tinggal Oh, klik iya, aja iya. arditravel.com. Oh iya, siap, Sidarja. siap, siap. Ternyata Pak Ardi itu banyak banget sekali destinasinya atau tujuan itu banyak sekali, guys. Lanjut pertanyaan selanjutnya kepada Pak Ardi. Apakah di Jakarta, di Semarang, di Jogja itu ada agennya? Kalau untuk agen kita nggak ada karena kita bergeraknya di travel. Oh, Travel iya, itu iya, door to door. Jadi kita percuma kalau bikin agen juga. Oh iya iya. Jadi untuk penumpang dari Jakarta atau dari Semarang atau dari Jogja Mm-mm. itu udah ke handle kita semua. Oh, via online berarti ya? Via Pak, ya? online semua. Oh iya iya. Jadi dari online, dari mulut ke mulut, dari Tapi tetangga ke tetangga. pernah nggak Pak, sumpama di agen nih ada penumpang ketinggalan bis, terus telepon ke Pak Ardi, bisa nggak ambil di agen gitu? Kalau memang waktunya memenuhi dalam arti belum terlalu jauh atau masih dekat bisa kita Oh, jadi masih bisa yang ambil di agen iya, gitu ya? bisa putar balik ambil. Oh, iya, iya, Itu siap, enaknya siap. travel begitu. Kita jemput door to Door door. to door ke rumah ya Iya, Pak ya? jadi kita bikin agen pun percuma. Oh iya. Karena iya, penumpangnya kita ambil di door to door di rumah-rumah. iya. Oh iya, siap siap. Enggak di siap. agen. Oke oke. Jadi pemasaran atau di pasar di jalan itu nggak ada agen, guys. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu fasilitas apa aja sih Pak yang dimiliki Ardi Travel dan berapa tarifnya dari Jakarta ke Cilacap, dari Cilacap ke Semarang atau ke Jogja, gitu aja Pak. Ya, saya jawab pertanyaan itu. Fasilitas untuk dari Cilacap ke Jakarta ini ada dua macam ya. Oh iya. Cilacap Jakarta atau dari Cilacap Kota itu 300 Ya. tujuan Jakarta. Kalau dari agen pusat sini Sidarja Iya. Jakarta 250. Ya. Untuk apa namanya fasilitas kita ada snack untuk penumpang. Oh, snack buat jajan gitu ya Pak Iya, ya. buat ngemil, Iya. takutnya ada yang kelaparan Oh di iya, mobil harus ada, kan. harus ada. Terus untuk yang mobil-mobil hiace itu ada wifi, Wifi. ada tadi itu snack, Karaoke ada apa karaoke? ada karaoke-nya, Oh, karaoke-nya musik, lengkap, guys. sama TV-nya ada. Itu khusus mobil yang hiace yang besar-besar. hiace yang besar. Kalau Luxio baru
AC sama itu aja musik. Oh iya dah. Ya. Mantap. Jadi untuk harga dari Sidarja ke Semarang door to door 250 memang agak sedikit, tapi kita aman sampai alamat rumah. Sampai alamat ya. Begitu juga Sidarja Jogja itu harga 200 sampai alamat. Oh iya. Khusus untuk orang yang udah repot atau bawaannya barang banyak, Repot nenteng-nenteng iya, barang gitu jadi ya Pak. sampai alamat rumah. Oh, Nggak iya. khawatir kita dijambret. Aman, pokoknya naik travel aman, guys. Aman. Jadi nggak khawatir kesasar gitu. Kita Iya, sebelum sampai rumah alamat kita belum turunkan itu penumpang. Iya itu. Jadi cukup efisien dengan harga murah segitu, bisa nyampe depan rumah dan bisa aman tanpa ada penjambretan. Pokoknya aman semuanya lah guys lah. Kalau ikut travel itu aman guys. Apalagi kalau ikut travelnya Pak Ardiono. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara pemasaran kepada pelanggan atau yang pelanggan baru gitu Pak? Ya. Cara tahunya gimana itu? Sebenarnya untuk para pelanggan itu datang sendirinya. Kita nggak perlu cari-cari kemana aja itu. Kalau memang travel udah orang tahu pasti dia telepon sendiri tanpa dicari. Oh, iya. Ya memang kita sambil berusaha, kita iklan di status WA, Lewat story Facebook, ya Pak ya? love story. Terus kita ada offline, ada kantornya, bisa datang sendiri ke sini. Oh, ke sini langsung. Iya. Atau mereka-mereka yang di Jakarta, dia cari travel Jakarta, dia pasti cari di Google. Jadi Jakarta Cilacap kadang kita muncul. Oh iya. Kadang persaingan kita juga lebih banyak. Kadang ketik Jakarta Cilacap nggak mesti saya yang keluar. Jadi nggak mesti Nggak arti mesti. travel gitu Iya. nggak ya? Oh, Kadang kalau kita lagi bagus ratingnya, kita naik. Oh iya. Ya ketahuan dulu sama si pencari Iya. pencari travel. Makanya guys kalau kita habis naik travel gitu ya, kita ratingnya dinaikin supaya keluar. Pak Ardi travelnya itu jalan terus ketemu di website. Oke guys, ternyata pemasarannya itu dari mulut ke mulut guys. Offline bisa, lewat online bisa. Oke, kita pertanyaan lagi selanjutnya. Apa pernah sih Pak Ardi dimarahin penumpang? Terus apa penyebabnya gitu Pak Ardi? Ya, jelas. Kalau namanya usaha ada pahit ada manis. Iya, pasti contohnya pahitnya itu pernah diomelin sama penumpang. Oh iya. Karena tidak puas. Kadang dia pesan, dia nggak menanyakan mobilnya apa, tapi nggak sesuai sama keinginannya. Iya. Jadi kurang cocok sama mobilnya sama unitnya gitu ya. Atau kadang dari penampilan si supirnya. Oh, penampilan supir itu penting berarti ya Pak ya? Mungkin penting untuk kebersihannya sama kesopanannya di jalan. Iya, betul itu harus. Pernah karena supir saya terlalu banyak nanya sama penumpang, akhirnya komplain ke saya. Akhirnya saya juga kembalikan lagi sama supirnya. Itu salah satu faktor penumpang memarahin saya. Oh iya. Dan kalau boleh tahu supirnya tanya apa Pak? Maksudnya banyak tanya ke penumpang itu tanya apa? ya mungkin namanya supir ya karakter kan masing-masing. Oh iya betul sih. Ada yang menceritakan kepribadiannya ke penumpang. Curhat lah ya, supirnya curhat. Tapi yang dicurhatin kadang lagi bad mood, lagi malas gitu ya. Iya. Si supirnya cerita terus. Oh, iya, mungkin dia mau ngomong nggak enak, jadi dia berarti termasuk supir cerewet ya guys ya. Berarti dia mengadunya ke saya. Iya. Lain kali jangan begitu. Ya, selayaknya penumpang lah ya Pak. Iya, selayaknya penumpang. Jadi nggak usah harus banyak cerita sama penumpang. Jadi berarti Pak Ardi itu dimarahin sama penumpang udah nggak kehitung berarti ya. Luar biasa. Udah biasa. Jadi kalau traveler itu pasti resiko dimarahin penumpang guys. Makanya kita sebagai pengusaha travel itu harus benar-benar memahami penumpangnya. Oke. Ternyata Pak Ardi udah makan garam banyak banget guys, 2 karung. Iya, banyak kali. Jadi sering dimarahin penumpang kalau lagi di jalan itu sering banget dimarahin penumpang karena kita itu usahanya di jalan dan banyak ketemu orang, isi kepalanya itu beda-beda guys. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih namanya itu dinamain Ardi Travel? Oh ya, pas kebetulan waktu itu saya coba-coba bikin travel itu mau pakai nama itu masih bingung.
sehingga saya ambil dari nama anak saya, dari kepanjangannya Ardiansyah Pratama Putra. Oh, jadi nama Ardi Travel itu dari nama anak Nama gitu ya, anaknya, Pak, ya? kita ambil nama depannya. Anak yang pertama atau yang kedua? Anak yang kedua, Oh, anak yang kedua. yang guys. laki-laki. Namanya Ardi. Jadi Ardi Travel. Jadi nama Ardi Travel itu diambil dari anaknya Pak Yono. Anak yang kedua, guys, namanya Ardiansyah ya, Pak, ya? Ardiansyah Pratama Putra. Ardiansyah Pratama Putra. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, guys. Apa pesan-pesan Pak Ardi untuk para pengusaha travel yang pemula atau baru-baru yang ikut-ikutan usaha travel gitu, pesan-pesannya? Oh ya, ya bagus sih untuk travel yang baru atau pemula. Pesan-pesan saya, jaga kesopanan untuk penumpang. Kedua, mengikuti harga travel yang sudah berjalan. Oh ya, supaya tidak ada Ya. panting-pantingan harga, Ya, guys. supaya tidak ada kericuan sesama travel. Terus untuk di perjalanan selalu jaga jarak, jangan ugal-ugalan. Mantap. Insya Allah travel Anda mulai pelayanan dengan yang bagus pasti akan berkembang.